Oke. Dan Record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Iya, alhamdulillah dengan keadaan kita yang sekarang ini yang masih adanya COVID, kita belum bisa yang namanya buat tatap muka ya, paling kita lewat daring ataupun Zoom kayak gini ya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Di sini pembahasannya yaitu pengertian tentang bank sentral. Nah, pengertian bank sentral ini contohnya bank sentral. Gedung bank sentral ini seperti ini ya. Iya, Nah, Bu. jadi pengertian bank sentral pada dasarnya, pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu bentuk pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab atau stabilitas nilai mata uangnya, stabilitas sektor perbankan, dan menjaga tingkat inflasi serta seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran bank sentral ini di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Nah, di sini pun ada sejarahnya bank sentral. Dalam suatu negara, tingkat stabilitas ekonomi sangat tergantung pada nilai mata uang yang berlaku. Dalam usaha menjaga tingkat kestabilan mata uangnya, maka lahirlah suatu lembaga yang dikenal dengan bank sentral. Dengan ini, peran bank sentral di Indonesia diserahkan pada Bank Indonesia atau bisa disebut dengan BI. Sering ya kita terdengar dengan yang namanya kata BI, Bank Indonesia, yang bank pertama kali muncul. Namun ternyata bank yang pernah memiliki peran sebagai bank sentral di Indonesia bukan hanya BI saja. Nah, dalam proses perjalanannya juga tercatat ada 3 bank yang menjadi bank sentral di negara ini. Yang pertama, Dejapasi Bank. Yang kedua, Bank Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan BNI. Nah, yang ketiga ada Bank Indonesia, yaitu BI. Ketiganya memiliki peranan yang penting dalam hal menjaga tingkat kestabilan mata uang pada era penjajahan kemerdekaannya hingga saat ini. Jadi kalau misalkan kayak BI, BNI kan udah ada tuh kayaknya nggak asing buat kita. Tapi kalau untuk yang namanya Dejapasi Bank itu kan kita belum pernah nih namanya ketemu kayak gitu ya. Nah, itu pada zamannya Bank Depasi Bank itu bank yang paling pertama hadir, dan dia yang pertama hadir kecuali Bank Indonesia ataupun BNI gitu. Lanjut. Nih, di sini ada pengertian Dejapasi Bank atau bank sentral pertama di Indonesia. Ada contohnya ya, bentuk contoh gambarnya. Ini Bank Japasi Bank nih. Dejapasi Bank. Dejapasi Bank adalah bank sentral pertama yang dibangun di Indonesia. Keuangan ini dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja William I. Lokasinya berada tepat di Jakarta. Lalu Dejapasi Bank melakukan ekspansi dengan membangun cabang di daerah Surabaya, Semarang, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan hingga di New York. Nah, di sini jadi kalau misalkan ini kan Bank Japasi Bank ini
Dejavasi Bank ini, dia pertama kali di Indonesia. Nah, adanya tepatnya kita kayak di Kotu. Pernah ke Kotu kan ya? Nah, Pernah, Bu. di situ ada yang namanya Bank Dejavasi Bank. Itu di situ udah kayak ibarat kata mah gedung udah Nah, Bu. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada BNI 46. Nah, bank sentral yang menerbitkan uang Republik Indonesia atau bisa disebut ORI, bank orang awam yang menilai bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang dimiliki oleh Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia dicetuskan, anggapan ini adalah salah. Terlebih lagi jika melihat fakta yang mana Bank Indonesia baru berdiri pada tahun 1953. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perbankan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mata uang adalah Bank Indonesia 46 atau bisa disebut dengan BNI. Nah, adanya penetapan BNI 46 sebagai bank sentral di Indonesia adalah berdasarkan peraturan pemerintah pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang kali itu diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1946. Dalam proses perjalanannya, BNI atau BNI adalah lembaga finansial yang kala itu mencetak orang Republik. Ini bukan orang ya, salah ketik kayaknya. Uang Republik Indonesia atau ORI yang saat itu dikenal sebagai mata uang pertama yang dicetak oleh Indonesia. Nah, di sini ada lagi, kita lanjut. Ada nasionalisme Dejavasi Bank dan Bank Indonesia dipilih sebagai bank sentral. Nah, pada bulan Desember tahun 1951, pemerintah Indonesia mengantongi kebijakan untuk menasionaliskan Dejavasi Bank yang selanjutnya ditandai dengan Undang-Undang Nomor 24 1951 yang berkaitan dengan nasionalisme Dejavasi Bank atau NV. Selain itu, pada awal bulan Juli tahun 1953, pemerintah Indonesia membangun Bank Indonesia dan menetapkannya sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada perjalanan kali ini, Bank Indonesia ini memiliki tugas dan peran yang sama dengan Dejavasi Bank, yaitu berperan sebagai lembaga perbankan, mengatur moneter, dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Nah, di sini pun ada tugas bank sentral. Bank sentral pun dia mempunyai tugas. Tugasnya itu seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, yang di slide yang tadi. Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan pengertian bank sentral tersebut, berikut ini ada penjelasan tugas bank sentralnya. Nah, di sini kan ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayarannya. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, di sini kan ada tadi kan kayak tugas-tugasnya bank sentral. Di sini yang pertama kan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah uang yang ada di masyarakat sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan.
Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak Bank Indonesia harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa disesuaikan dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Nah, yang kedua kan di sini ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Jadi di sini kan kayak mengatur dan menjaga kelancaran sistem agar sistemnya tidak berantakan. Semua itu pasti ada tahap-tahapan. Jadi kalau misalkan ini sesuai prosedurnya, kita harus kalau misalkan semena-mena tuh kayak ibarat kata mah nggak bisa kayak gitu karena semuanya itu kita sesuai dengan prosedurnya. Nggak boleh kalau sembarangan main main ngambil keputusan di sepihak gitu kan. Kalau misalkan ini kan harus ada kesepakatannya, harus melahirkan aturannya, terus harus ngikutin prosedurnya. Jadi semua itu ada tahap-tahapannya. Jadi nggak semuanya kalau misalkan ini sembarangan, nggak boleh. Nah, di sini ada mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini juga ada kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada resiko dan biaya krisis yang sistematik agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Nah, sampai sini paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Ya. Di sini kita lanjut lagi ya. Di sini ada Baik, Bu. wewenang Bank Sentral. Jadi kalau misalkan ini kan di tadi ada tugas-tugasnya Bank Sentral. Di sini pun ada wewenang Bank Sentralnya karena kalau misalkan ini kita nggak akan kalau misalkan nggak ada kewenangan ada wewenangan apa sih kalau di dalam bank itu harus ada wewenangnya. Jadi nggak semena-mena lah intinya gitu kan. Nah, di sini Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yakni yang pertama ada kewenangan membuat kebijakan moneter, dan yang kedua kewenangan mengatur sistem pembayaran, yang ketiga kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, di sini pun ada penjelasannya. Kewenangan membuat, yang pertama kan tadi kewenangan yang membuat kebijakan moneter. Nah, Bank Indonesia harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang dalam mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Jadi, Bank Indonesia ini dia mempunyai kayak semacam gimana ya, harus membuat kebijakan pembiayaan yang tunai dan kredit. Jadi kalau misalkan ini kan ada ya, biasanya orang kalau misalkan mau minjem itu pasti langsung ke bank kan gitu ya. Langsung ke bank, terus kalau misalkan ini kayak sistem kredit kayak KTA. Nah, pernah dengar yang namanya KTA ya? Pernah, Bu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Apa kita lanjut aja dulu ya?
Nah, di sini kan ada kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Jadi, di sini kewenangan mengatur sistem pembayaran itu sama yang tadi saya jelaskan, yaitu ada tahap-tahapannya. Jadi nggak semena-mena kalau misalkan kita harus kayak gimana ya hitungannya ya, nggak boleh sembarangan gitu. Nggak boleh kalau misalkan ini kan di situ ada memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran gitu. Kalau misalkan kayak gitu ntar jadinya hitungannya bisa dibilangnya ilegal kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Untuk poin yang terakhir ini, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki 4 wewenang utama. Yang pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan yang keempat, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara individu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya, coba kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tugas dan tujuan bank sentral. Jadi, kalau misalkan ini juga di sini ada tujuannya. Karena kalau misalkan nggak ada tujuannya, ya buat apa? Kita aja hidup harus ada tujuan. Ya kan? Nggak bisa kalau misalkan ini, nggak bisa kan kita hidup nggak ada tujuannya, pasti ada tujuan. Nah, di sini bank sentral juga mempunyai tujuannya. Sebentar. Nah, tujuan bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun kestabilan nilai rupiah yang dimaksud ialah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan lalu inflasi serta kestabilan mata uang di negara lain. Instrumen yang digunakan untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah tersebut melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, mengingat peran dan kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan uang rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral berperan untuk mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, di sini mengenal Dewan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, bupati, ini salah catat ya, debuti jadinya. Iya benar-benar, debuti. Debuti gubernur senior dan setidaknya terdapat 4 sampai 7 dengan gubernur sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Secara umum, gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan deputi gubernur diusulkan untuk gubernur dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Nah, sekian, terima kasih. Di sini ada yang mau ditanyain?
Dari sini ada yang mau ditanyain? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak, Bu. Halo. Saya, Bu, mau nanya, Bu. Iya, Mbak Adita mau tanya apa ya? Boleh? Sebentar, Bu. Nah, saya mau nanya, Bu, fungsi Bu. Soalnya, Bu. Suaranya tidak terdengar, buat Mbak Adita terputus-putus. Mohon maaf. Halo? Mohon maaf, Bu, sinyalnya, Bu. Saya mau tanya apa? Saya mau nanya, Bu, fungsi bank sentral itu seperti apa sih, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Adita. Saya jawab, apa mau saya tampung dulu pertanyaannya? Saya Langsung. bertanya, Bu. Siapa itu? Mbak Ulan ya? Ya, Bu. Mbak Ulan mau tanya apa? Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan bank konvensional? Mohon penjelasannya, Bu. Ya, ada yang mau Bu, ditanya lagi? kedengeran nggak? Sepertinya sudah, Bu. Udah ya. Coba saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Jija ya. Di sini fungsi Bu. bank sentral itu yang pertama penerbitan uang yang sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan yang kedua, perumus dan pelaksana kebijakan moneter. Yang ketiga, penyediaan jasa perbankan dan sebagai pengelolaan pinjaman pemerintah. Dan yang keempat, di sini ada konstudilan dari cadangan bank umum dan membantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Nah, di sini Mbak Jija cukup jelas untuk penjelasannya. Iya, Bu, jelas, Bu. Makasih, Bu. Sama. Nah, saya jawab untuk pertanyaannya Mbak Ulan. Di sini apa sih pengertian dari bank konvensional ya Mbak Ulan ya? Ibu. Nah, bank konvensional ini pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat, antara lainnya tabungan, terus simpanan di deposito, simpanan giro, terus ada menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, sama kredit jangka. Nah, di sini cukup jelas penjelasannya untuk Mbak Ulan. Bu, terima kasih.
Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Di sini ada yang mau ditanyain lagi? Ya, sepertinya udah nggak ada yang ditanyain lagi ya. Coba saya absen dulu ya sebelum saya akhirin Zoom ini. Saya absen dulu. Ahmad Maulana, Hadir, Bu. Ubaidillah. Ubaidillah kemana ya? Ubaidillah nggak masuk, Bu. Kemana? Kemana Mas Ahmad? Nggak tahu juga, Bu. Wulansari, Hadir, Bu. ya. Mbak Sania Latifah, Hadir, Bu. Sophia Mahmudah. Kemana Mbak Sophia ini? Nggak ada ya? Nggak masuk, Bu. Oh, kemana dia Mas Ahmad? Kayaknya tanpa keterangan, Bu. Soalnya cuacanya lagi hujan juga. Yusri, nggak ada ya? Nggak masuk juga, Bu. Nggak masuk. Nggak masuk. Abdul Qadir, nggak ada juga. Nur Ajijah, Hadir, Bu. Ipi Sapitri, ada tapi orangnya nggak ada. Ipi, kemana Ipi? Ada. Ada. Nur Hikmah, Hadir, Bu. mukanya mana Mbak Nur Hikmah? Hadir. Hadir, Bu. Ya. Hasna Bilkis, Tadi masuk, Bu. tadi masuk keluar lagi ya? Gangguan sinyal, Bu. Mungkin ya. Di sini Sania Latifah, Kenapa, Bu? Mbak Sania, kenapa Mbak Sania? Coba lihat dulu videonya. Ya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Di sini kita ada tugas. Tugasnya yaitu mencari sebentar. Tugasnya per kelompok ya. Di sini tugasnya membuat kayak semacam tugas apa sih? Sebentar. Nah, tuliskan, coba ya ditulis dulu. Tuliskan daerah-daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan bangsa Barat. Nah, itu nanti dikumpulkan sekitar ini hari Kamis. Mungkin Kamis depan aja ya pertemuan selanjutnya.
Nah, sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau nggak bisa diucapin. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi, coba di japri saya aja ya. Ya, sebelumnya kita Baik, Bu. Iya, Bu, baru Bu. ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu.